Hai, perkenalkan nama saya Rud Elpina Bruna Baban. Saya mahasiswa dari STI Total Win Semarang, Prodi Akuntansi 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah strategi pengelolaan bisnis dengan melibatkan desain dan gambar. Setelah itu, desain dan gambar tersebut dikerucutkan menjadi beberapa aspek bisnis agar menjadi suatu strategi bisnis yang utuh dan mudah untuk dipahami. Bisnis model kanvas yang saya ambil yang adalah dessert box. Dessert box adalah jenis makanan kekinian yang banyak digemari masyarakat. Dessert box merupakan makanan penutup atau cake yang ada di dalam kotak makanan. Makanan manis yang ditata dalam kotak bening ini biasanya terdiri dari beberapa lapisan seperti kue spong, krim lembut, taburan bubuk coklat, biskuit sebagai topping, dan lain sebagainya. Jenis rasa yang dibuat yaitu keju, coklat, red velvet, biskof, dan tiramisu. Dessert box bisa tahan 3-4 hari. Jika disimpan dalam freezer, bisa tahan hingga 3 minggu. Bisnis model kanvas dessert box. Yang pertama, target pasar. Siapa saja akan menjadi target pemasaran produk kita nantinya, yaitu pertama, penyuka manis, kedua, masyarakat di sekitar toko dessert box, yang ketiga itu mahasiswa, keempat, pelajar, kelima, pekerja. Yang kedua itu solusi yang dibuat yaitu harga terjangkau, varian rasa yang menarik dengan varian yang pertama itu keju, coklat, red velvet, biskof, dan tiramisu. Dan yang ketiga itu desain topi yang menarik, kelima tempat yang nyaman dan bersih, yang kelima halal tanpa bahan pengawet. Yang menjadi ketiga yaitu komunikasi dan distribusi. Sarana interaksi dengan pelanggan dengan bisnis yang kita jalankan. Yang pertama itu media sosial, yaitu kita bisa melakukan live dan berinteraksi dengan pelanggan secara live. Yang kedua itu GoFood dengan mengantarkan melalui kurir. Yang keempat adalah tipe relasi dengan konsumen. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pelanggan? Bisa melalui langsung secara pelanggan datang ke toko dan media sosial. Yang kelima adalah metode pemasukan. Sumber pendapatan yang kita terima itu dari penjualan dessert box yang berhasil kita perjualkan. Yang keenam adalah aset yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Yang pertama adalah alat dan bahan pembuatan dessert seperti kotak makanan, sendok, gas, oven, dan lain sebagainya. Yang kedua itu alat komunikasi seperti telepon, laptop. Yang ketiga itu bangunan seperti toko. Yang keempat itu karyawan. Yang ketujuh adalah kegiatan utama, yaitu kegiatan apa saja yang akan kita lakukan untuk mempromosikan produk yang kita punya, yaitu promosi produk. Yang kedua itu pemasaran. Yang kedelapan adalah suppliers atau partner. Yang pertama adalah penyedia bahan baku yang kita butuhkan, dan kedua adalah kurir yang akan membantu kita untuk mengantarkan produk kepada pelanggan. Yang ketiga adalah influencer atau selebgram, yaitu artis-artis yang akan mempromosikan barang kita melalui media sosial. 9 adalah metode pengeluaran. Yang pertama adalah pembelian bahan-bahan. Tentu saja kita akan mengeluarkan biaya untuk pembelian bahan-bahan seperti coklat, keju, tepung, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah biaya endorse atau influencer selebgram. Yang ketiga adalah biaya sewa toko, yaitu biaya yang kita keluarkan untuk tempat yang kita tinggalkan untuk penjualan dessert. Yang
5 adalah gaji karyawan, yaitu upah yang kita berikan kepada orang-orang yang membantu kita dalam menjalankan produk yang kita buat. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.